Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran, di antaranya adalah agar kita memperhatikan sekaligus menghormati, memuliakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Mereka yang telah berjuang, mereka yang telah merintis dakwah Islam sehingga menyebar ke pelosok negeri. Memang ayat ini berkaitan dengan as-sabiqunal awwalun, dari orang-orang muhajirin dan ansor yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesungguhnya ayat ini juga berlaku untuk kita, agar kita sebagai umat yang hidup di zaman saat ini tidak melupakan jasa perjuangan orang-orang tua kita yang telah berjuang di dalam dakwah, di dalam jihad, di dalam kebaikan, di dalam hal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan November tahun 2022. 77 tahun yang lalu, tepatnya 10 November tahun 45, ada suatu peristiwa yang penting yang perlu kita ketahui sebagai anak bangsa yang telah merdeka 77 tahun. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah peristiwa perlawanan arek Surabaya, perlawanan rakyat Indonesia menghadapi tentara sekutu yang di dalamnya mendompleng tentara Belanda yang ingin menjajah. Peristiwa ini sangat heroik. Peristiwa ini dikenang dengan peristiwa 10 November tahun 45 sebagai Hari Pahlawan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin mengingatkan kita semua terkait dengan perjuangan orang-orang tua kita, pejuang negeri ini mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus tahun 45, pihak Belanda ingin berupaya menjajah kembali negeri kita dengan cara dia mendompleng tentara sekutu. Dan kita sama-sama mengetahui tentara sekutu saat itu mengalami kemenangan melawan tentara Jepang. Dan dia datang ke Indonesia, dia datang ke Surabaya. Dan itu dilawan oleh rakyat Indonesia. Pelajaran dapat kita ambil di antaranya adalah bagaimana pejuang-pejuang negeri ini menjalin hubungan yang sangat akrab, sangat dekat dengan para ulama. Terutama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Pejuang-pejuang negeri kita sowan, silaturahim, berkunjung dan meminta fatwa kepada ulama. Maka pada bulan Oktober dikeluarkan fatwa resolusi jihad, bahwa jihad ada satu kewajiban bagi rakyat Surabaya, rakyat Indonesia untuk menghadapi penjajah. Ini pelajaran yang pertama. Agar kita yang hidup di zaman saat ini harus dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan orang-orang soleh. Apatah lagi para nabi terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Di akhir surat Yusuf, Allah abadikan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Pelajaran yang kedua adalah tampilnya pemuda di barisan terdepan dalam perjuangan menjaga bangsa dan negara kita. Ada seorang pemuda usia 25 tahun yang dikenal dengan Bung Tomo. Bayangkan 25 tahun memimpin perjuangan, berpidato melalui corong radio, membangkitkan semangat arek Surabaya, sehingga semua rakyat di Surabaya pada saat itu menyongsong datangnya tentara Belanda. Mereka tidak takut, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, pidato Bung Tomo yang disiarkan melalui radio, di akhir kalimat itu mengucapkan kalimat takbir 3 kali dan kalimat merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Apa yang dapat kita pahami dari akhir pidato dari Bung Tomo? Kalau saya memahami, mengingatkan rakyat Indonesia, mengingatkan arek Surabaya dalam perjuangan, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Ketika suatu keyakinan bersemayam dalam diri, Allah yang maha besar, tentara sekutu kecil, tentara Belanda kecil, maka mereka menghadapi penjajah tersebut. Dan belum ada sejarahnya jenderal sekutu tewas di tangan lawan kecuali di Surabaya. Dalam catatan sejarah, Jenderal Malabi tewas di tangan pejuang-pejuang negeri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kekuatan pejuang negeri kita arek Surabaya melawan tentara sekutu yang baru menang, melawan tentara Jepang. Mereka memiliki pesawat tempur, mereka memiliki tank baja, mereka memiliki senjata yang canggih, yang modern pada saat itu. Tapi itu semua tidak menggentarkan rakyat Indonesia, tidak menyurutkan perjuangan arek Surabaya. Kenapa? Karena mereka sudah berkeyakinan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berjuang terlebih dahulu, baru menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dapat kita ambil berikutnya adalah ketika perjuangan itu dilakukan secara istiqomah terus-menerus, maka ketahuilah Allah akan memberikan akhir kehidupan husnul khotimah. Kita sama-sama mengetahui bagaimana peran sentral dari Bung Tomo membangkitkan semangat pejuang-pejuang arek Surabaya pada saat itu. Dia gelorakan semangat, maka tampillah rakyat Indonesia berjihad, mengumandangkan kalimat takbir. Dan kalimat takbir tidak membuat rakyat Indonesia menjadi penakut, saudara, tapi meningkat menjadi orang yang berani mempertahankan dan berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ini peringatan buat kita semua. Kalau orang-orang tua kita, pejuang-pejuang negeri kita biasa mengucapkan kalimat takbir, maka ketahuilah setelah kita merdeka, jangan kita sinis dengan kalimat takbir, jangan kita benci dengan kalimat takbir. Dengan kalimat takbir itulah kemerdekaan Indonesia dapat berlangsung hingga saat ini. Dan kita jangan benci dengan para ulama. Jangan kita sinis dengan para ulama, karena para ulama memiliki peran besar merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan sejarah sudah mencatat hal itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka akhir kehidupannya Allah akan berikan husnul khotimah. Tahukah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bung Tomo kapan meninggal dan di mana dia meninggal? Bung Tomo meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 1981. Pada saat itu dia sedang menunaikan ibadah haji, sedang mengenakan pakaian ihram, sedang melakukan wukuf di Arafah. Datang malaikat maut menjemput nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di tanah suci ketika wukuf sedang mengenakan pakaian ihram. Apa yang kita pahami ketika ada orang meninggal semacam ini?
Kalau saya memahami ini ada tanda orang mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ketika dia datang ke tanah suci, dia mengucapkan kalimat talbiyah. Ketika dia mengenakan pakaian ihram, dia mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia penuhi panggilan Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan tanah airku, aku tinggalkan semua yang berada di negeriku. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka ketika berada di Arafah, dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu peristiwa 10 November perlu kita pahami, perlu kita pelajari untuk kita ambil sebagai hikmah. Kalau kita beribadah, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah, insya Allah kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Apatah lagi ketika dia menyebut lafaz Allah. Apatah lagi dia menyebut kalimat tauhid di akhir kehidupannya. Disebut kalimat labbaik Allahumma labbaik. Disebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ketahuilah ada sabda Rasulullah SAW menjelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quranul Karim, jangan kita membenci kalimat tauhid, jangan kita membenci kalimat tahlil, jangan kita membenci kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang harus kita lakukan, lazimkanlah kita berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua di akhir kehidupan kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ahli keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, akhir kehidupan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya adalah jangan kita lupa mendoakan pejuang-pejuang negeri kita, para ulama, para mujahid yang telah bercucuran keringat, bercucuran darah, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini tanda orang yang beriman. Dalam mukadimah tadi saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-10. Di dalam ayat itu ada satu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kemudian setelah generasi sahabat, setelah orang-orang yang hijrah ke Madinah, Muhajirin dan Ansor. Apa doa mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Lihat bagaimana mereka tidak melupakan orang-orang sebelumnya. Apakah itu bapak, ibunya, kakek dan neneknya dan moyangnya. Dia tidak lupakan. Dia mintakan ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini bagian dari akhlak seorang muslim. Kalau benar-benar kita beriman, jangan sampai ada dalam diri kita, dalam hati kita, kita benci sama orang Islam, kita benci kepada orang beriman, kita benci kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam diri kami, dalam hati kami. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman, karena masalah duniawi, karena masalah harta, karena masalah kedudukan, karena masalah pangkat, terkadang kita mencela orang-orang sebelum kita. Bahkan ada orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mencela keluarga Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dibandingkan keimanannya dan perjuangannya dibandingkan dengan as-sabiqunal awalun, belum seberapa, saudara. Mungkin telinga kita pernah mendengar ada orang yang mencaci maki sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya.
Dan ketahuilah orang semacam ini menunjukkan dia nggak punya akhlak, dia nggak punya adab kepada as-sabiqunal awwalun. Siapa di antara kita yang berani menginfakkan seluruh harta kita untuk perjuangan Islam, untuk dakwah? Ada nggak di antara kita seluruh harta kita berikan untuk perjuangan Islam? Saya yakin tidak ada yang berani. Tapi Abu Bakar Siddiq telah membuktikan hal semacam itu. Seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Umar bin Khattab setengah hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak ketinggalan. Dia buktikan keimanannya dengan berinfak fi sabilillah. Belum lagi penderitaan yang mereka derita. Bagaimana penderitaan Bilal bin Rabah diseret di padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu yang begitu besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita tunjukkan akhlakul karimah kita kepada orang-orang yang sebelum kita atau orang-orang yang sesudah kita, mereka beriman kepada Allah. Berkaitan dengan khutbah ini, kita tidak melupakan jasa pahlawan, jasa pejuang-pejuang negeri kita yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang kuburannya diketahui atau yang tidak diketahui. Maka konsekuensinya adalah mari kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Allah terima amal jihad dan perjuangan mereka. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya sebagai radah min riyadil jannah. Dan Allah jadikan anak keturunannya sebagai hamba Allah yang soleh dan solehah, yang dapat melanjutkan perjuangan orang tuanya, mengisi kemerdekaan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afgan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan, wa kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Angkat penyakitnya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah dalam taat kepadamu. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang. Beri kemampuan kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya dengan segera. Engkaulah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya Allah, segerakanlah jodoh saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh. Berilah mereka pasangan yang beriman lagi bertakwa. Hantarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Yang belum dapat keturunan, berilah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah-Mu, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.